Yang di rumah, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan bersuka cita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk Miss Lena. Ayo teman-teman, lipat tangannya, tutupkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau masih menyertai kami sehingga kami bisa berkumpul kembali pada minggu ini untuk menyaksikan ibadah online kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami percaya Engkau menyertai dan melindungi kami Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Oke, cekin, siap-siap ya. Semuanya ambil sikap yang baik. Kita mau berlompat buat Tuhan. Kita mau katakan bumi ini ciptaan Tuhan. Yes. Haleluya. Semuanya boleh berlompat buat Tuhan Yesus. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku hutan Tuhan pelihara. Sekali lagi katakan bumi ini. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Walau badai yang besar, angin besar yang datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Sekali lagi lebih suka cita katakan bumi ini. Bumi ini ciptaan Tuhan. Yes, amen. Langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Walau badai yang besar, angin kencang yang datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Walau badai yang besar, angin kencang yang datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Coba sama-sama ya. Walau badai yang besar, angin kencang yang datang, gempa bumi yang hebat, tapi hidup kita tetap, tapi aku Tuhan pelihara. Lebih lagi katakan walau badai yang besar, angin kencang yang datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Aku tetap Tuhan pelihara. Aku tetap Tuhan pelihara. Sekali lagi, aku tetap Tuhan pelihara. Yeah. Aku tetap Tuhan pelihara. Wah, Miss Lena, indah sekali ya jadi anak Tuhan ya. Meskipun badai datang, kita tetap dipelihara Tuhan ya Miss ya. Tuhan tetap dilindungi Tuhan. Iya, karena Tuhan Oke. itu kekuatan dan mazmur kita Ya, Miss ya. kita tetap Wah, bermasmur luar bagi biasa. Tuhan. Yuk kita nyanyikan. Mari berlompat buat Tuhan Yesus.
Kita mau menyembah Tuhan ini. Haleluya Yesus. Kaulah gunung kami, Engkau perisai hidup. Haleluya. Hanya Engkau yang kami perlu ya Tuhan. Hanya Engkau. Yes God, amin, amin Tuhan. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang kami pegang ya Tuhan. Yang ku kehidupan kita, seluruh hidupku. Walau kami lewati lembah ya Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan Yesus.
adik-adik, teman-teman Joy Kids semua yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya semua pujian kami serahkan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau tersenyum di atas sana Tuhan, melihat semua teman-teman Joy Kids menyembah dengan sungguh-sungguh di rumah mereka masing-masing. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya bersabdalah Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami akan menjalankan firman-Mu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mau buat kue, buat kue deh. Mah, lagi ngapain tuh? Mau buat kue? Ya, aku juga bisa buat kue. Emang bisa? Ya, gampang. Coba. Ini tepung. Ayo. Emang bisa buat kue? Jadi Kita lihat ya. 1, 2, 3. Oke. Setelah itu, ya, enggak lah. nggak usah pakai telur. Enggak. Oh, mentega? Nggak ada guntingnya mah, mau potongnya susah. Nggak usah juga? Ya, Oh gitu. pakai susu aja nih mah. Oh gitu. Bisa dong. Kita lihat. Berapa susunya? Segini aja mah. Segitu. Habis itu Diaduk sampai diaduk-aduk. merata. Gitu. Oh gitu buat kue. Iya mah. Ya. Nampaknya adonannya good ya. Iya. Dia adonannya harus sampai merata. Merata ya. Baru dia bisa Diaduk, oke. diaduk. Oke. Ini udah bisa nih. Udah bisa ya? Udah bisa. Kurang nggak susunya? Kayaknya sedikit lagi ya. Kurang sedikit lagi ya? Sedikit lagi. Tambah. Oke. Tepung, susu, no telur, no minyak. Bisa jadi cake. Bisa jadi cake ya? Pasti. Kita lihat. Pasti dong mah bisa jadi cake. Nampaknya udah mau jadi nih. Iya. Wangi susu. Nah ini mah, ini adonannya udah jadi nih mah. Setelah itu Sekarang kita tuang ke loyang. Ke loyang. Oke. Meyakinkan nih. Nampaknya enak nih. Seperti itu tuh buat kue ya, ala Jane. Oke. Ya. Oke. Ratakan di loyangnya. Oke. Ya. Oke. Ya. Setelah itu kita langsung kukus aja nih, Kukus. Oke. Kita tunggu sampai 15 sampai 20 menit. Oh, Pasti gitu. jadi. Oke Ya, deh. Ma, aku pergi dulu ya. Pergi dulu. Selagi menunggu kukusan kuenya. 15 menit ya. Oke. Siap. Kita tunggu 15 menit. 15 minutes later. Kita cek dulu kuenya. Oh, gimana mah kuenya? Apaan nih kuenya? Tidak ngembang, bantet. Masa sih mah? Ya ampun, bantet loh. Kok bisa mah? Karena tidak ikutin resep. Oh. Bikin kue nggak bisa kita nggak ikutin resep. Tadi telur nggak dipakai, mentega nggak dipakai.
Ya, tengok deh. Ya, Gagal deh. berarti kita harus ikut sama resep yang udah ada ya? Iya, maksudnya setidaknya kita tahu bahan dasar untuk bikin kue itu apa. Oh gitu ya, Ma. Ya udah, nanti Mama buatin aja deh kue yang jadi buat kamu. Oke, Ma. Ya, oke? Oke. Oke. Nanti belajar banyak lagi ya. Shalom teman Joy Kids. Nah, Miss baru siap mengadon kue yang tadi dibuat James gagal kan? Tapi Miss mau beritahu kepada teman-teman semua, kita jangan takut gagal ya. Kalau gagal kita buat lagi, kita lakukan lagi, kita ulang lagi supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, banyak dari kita, teman-teman semua, pasti banyak takutnya. Takut gagal, seperti tadi takut gagal buat segala sesuatu, ya kan? Tentunya yang baik ya. Nah, takut berkata jujur sama orang tua. Kadang-kadang kita juga takut mengajak teman-teman kita untuk ikut ibadah online, sekalipun di rumah. Tapi kita takut ditolak. Mungkin teman kita lebih milih mau nonton, mau main handphone, main games ya. Nah, tapi Miss mau beritahu kita jangan takut ya. Kalau sesuatu yang benar, kita harus lakukan itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seorang pemimpin yang berhasil membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tapi khususnya hari ini kita mau lebih spesifik lagi, Miss cerita. Ada yang tahu nggak ya siapa yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian? Sudah kita bahas cerita 3 minggu yang lalu juga, ya kan? Ada yang tahu? Ayo, siapa? Benar sekali. Nah, Yosua. Kita masih mau bercerita tentang Yosua karena luar biasa ya tokoh Alkitab yang satu ini. Nah, Yosua dia berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya, terlebih-lebih khususnya hari ini kita mau belajar bagaimana Yosua bisa memimpin bangsa Israel dalam merubuhkan tembok Yeriko. Nah, ada yang tahu bagaimana besar dan tebalnya tembok Yeriko itu? Coba kita lihat nih ukurannya ya. Kita lihat ya. Nah, tebal bukan? Begitu besar dan tebal ya tembok Yeriko itu ya. Nah, ukuran-ukurannya teman-teman sudah lihat kan? Bisa sampai sekitar 5 rumah tebalnya. Bisa dibayangkan ya teman-teman semua. Namun bagaimana bangsa Israel bisa merubuhkan tembok itu? Nah, kita akan belajar ya, kok bisa tembok Yeriko dirubuhkan ya oleh bangsa Israel yang begitu tebal itu, begitu besar itu. Dan bukan hanya itu ya, kita mau dengar, kita mau belajar rahasianya ya. Yuk, yang pertama ya, rahasia kenapa atau kok bisa ya tembok Yeriko itu rubuh. Oke? Yang pertama, kita tahu bahwa tembok Yeriko itu begitu tebal, begitu besar ya. Dan bukan hanya itu, di balik tembok itu dan bahkan juga di atasnya itu ada pasukan yang sudah siap-siap dengan panah mereka dan juga senjata-senjata lain mereka itu, yang siap menyerang ketika bangsa Israel mau masuk ya. Nah, coba teman-teman pikir, kira-kira Yosua sebagai pemimpin, dia takut nggak ya? Takut nggak membawa bangsa Israel itu untuk masuk? Dia berani nggak ya? Wah, karena pasukan-pasukan itu di balik tembok yang tebal itu sudah mengancam ya kan? Siapa sih yang nggak takut? Sedangkan kita lihat demo-demo atau kerusuhan yang terjadi aja, kita sudah takut ya. Apalagi ini pasukan-pasukan itu udah siap dengan panah maupun banyak senjata mereka lainnya. Sebagai pemimpin, Yosua pasti takut. Ya, pasti dia takut. Namun, apakah Yosua mau mundur?
Tentu tidak. Ya, karena apa? Karena Yosua tahu bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang selalu bersama dengan dia, bersama dengan bangsa Israel, yang selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu. So, Yosua tidak takut, dia tidak gentar, dia tetap memimpin bangsanya untuk maju, ya. Ya, apa misi mereka, mereka tetap lakukan itu. Dia tidak takut, ya. Nah, sama seperti kita. Nah, kalau teman-teman punya ketakutan yang mungkin belum bisa dibuang, ya, coba simak cerita Yosua ini. Coba baca terus Alkitab, cerita Yosua, bagaimana dia tidak gentar, ya, dia tetap berjalan maju, ya. Kita harus tahu bahwa hari ini kita dengar kalau Yosua tidak takut menghadapi pasukan Yeriko yang begitu banyak dengan senjata mereka. Hari ini kita juga bisa belajar hal baru, yaitu kita tidak usah takut, karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita, so kita tidak perlu takut. Nah, rahasia yang kedua, ya, rahasia yang kedua itu berbicara tentang ketaatan, ya. Taat itu adalah harga mati. Apa artinya? Artinya ketaatan itu tidak bisa ditawar-tawar, ya. Yuk kita mau lihat dulu ceritanya. Kita sama-sama buka di Alkitab kita, di Yosua pasal yang ke-6. Ya, kita mau baca dulu karena cerita ini bukan Miss yang ngarang-ngarang ceritanya. Ya, cerita ini ada di dalam Alkitab. Kita sama-sama baca. Ya, judulnya itu adalah Jatuhnya Yeriko. Oke, dari ayat yang pertama. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Ayat kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Kita berhenti di ayat yang keempat. Nah, di situ terdapat apa? Perintah-perintah Tuhan. Tuhan bilang apa? Yang tadi sudah kita baca, Tuhan akan serahkan Yeriko itu untuk bangsa Israel. Tapi apa yang harus mereka lakukan? Kita lompat ke ayat yang ke-10, ya. Sudah dapat ayat yang ke-10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Nah, di ayat yang ke-10 Yosua menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, ya. Jangan bersorak, jangan mengeluarkan suara. Nah, kalau perintah berarti harus dilakukan. Perintah itu harus ditaati, benar? Nah, kalau kita baca lagi di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-14, kita dapati bahwa bangsa Israel itu melakukan apa yang Yosua perintahkan kepada mereka, ya. Di ayat yang ke-14, demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Ayat yang ke-15, tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali.
dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Ya, ayat yang ke-16-nya kita baca satu lagi. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ya. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka, apa sama-sama kita baca? Runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota itu, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ya, ketaatan itu mendatangkan keberhasilan. Ya, bangsa Israel melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka melalui Yosua dengan taat, sehingga mereka menerima keberhasilan. Mereka dapat meruntuhkan tembok itu, tembok Yeriko itu. Ya, nah itu poin kedua. Sekarang rahasia yang ketiga itu adalah lakukan bersama-sama. Ya, jadi bukan hanya ketaatan Yosua yang membuat tembok Yeriko runtuh, tetapi oleh karena bangsa Israel juga bekerja sama-sama, mereka melakukannya bersama-sama dengan Yosua sebagai pemimpin mereka, maka tembok Yeriko yang tebal itu bisa runtuh. Nah, jadi teman-teman Joykids, sekarang kita tahu bahwa ya kemustahilan, ya contohnya tembok Yeriko yang begitu tebal, yang hampir mencapai 5 rumah ya kalau kita ukur ya. Nah, segala kemustahilan itu dapat kita dapati, kita miliki ketika kita tahu rahasianya. Nah, tadi 3 rahasia yang sudah Miss bagikan kepada kita. Kita mau ulangi lagi ya. Yang pertama apa tadi? Hempaskan ketakutan. Ya, jangan takut karena kita tahu Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Sehingga teman-teman dan Miss juga, kita semua tidak perlu takut. Nah, yang kedua tadi apa? Taat itu adalah harga mati. Ya, setiap ketaatan itu teman-teman harus tahu, setiap ketaatan itu pasti mendatangkan hasil, memberikan hasil yang luar biasa. Yang ketiga, bahwa kita harus melakukan bersama-sama. Ya, tembok yang begitu besar, yang begitu tebal dapat diruntuhkan hanya oleh karena kerjasama. So, Miss tidak tahu apa yang sedang teman-teman takutkan atau khawatirkan. Mungkin teman-teman saat ini ada melakukan kesalahan, ya, tetapi teman-teman takut berkata jujur kepada orang tuamu. Ya, mungkin ada saudara, orang tua, atau opung, atau siapapun dari teman-teman Joykids yang sedang sakit. Ya, teman-teman takut mungkin mereka akan meninggalkan kita. Nah, hari ini kita belajar bahwa kita tidak perlu takut, ya. Ketika engkau takut, engkau harus taat melakukan firman Tuhan. Engkau tahu apa yang Tuhan perintahkan, engkau berdoa. Nah, ketika engkau tahu itu, engkau berdoa dan engkau lakukan bersama-sama dengan orang sekitarmu, orang terdekatmu. Ketika engkau takut, engkau bisa ajak mama papa untuk berdoa. Ya, kemarin Miss sangat senang mendengar kesaksian dari teman-teman Joykids kita waktu di Zoom, bahwa ketika mamanya mengalami masalah, ia berdoa dan mamanya selesai masalahnya. Dan mamanya juga bilang bahwa ketika mamanya kalau sedang sedih, anak ini pasti mengajak mamanya untuk berdoa sehingga ketakutan itu lenyap. Nah, ini yang harus kita lakukan. So, hari ini Miss tidak tahu apa yang menjadi ketakutan atau doa-doa, pergumulan, ya, kerinduan dari teman-teman Joykids semua. Tapi hari ini yang kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Yuk kita berdoa bersama ya. Yuk lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau Allah, Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang selalu ada bersama dengan kami dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Hari ini kami tahu kami punya Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, cinta-Mu buat setiap kami. Dan hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu Tuhan, bahwa kami tidak perlu takut dan kami harus menjadi anak-anak yang taat kepada setiap perintah Tuhan, perintah orang tua kami, dan kami harus melakukannya bersama-sama dengan orang-orang yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang menguatkan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, tadi Miss sudah buatin cake untuk James, tapi tentunya Miss ikutin resep yang ada. Nah, jadi segala sesuatu kalau kita mengikuti perintah pasti akan memberikan hasil yang baik. Sudah jadi cake-nya Miss. Oke deh, Miss gak sabar, Miss mau tunjukin cake-nya. So, bye-bye, Tuhan berkati. Ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah kita ambil dari Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, teman-teman Joy Kids, saat ini kita memberikan persembahan perpuluhan kita yang terbaik buat Tuhan. Seperti biasa, ada 2 cara untuk kita memberikan persembahan. Yang pertama, apa dia Miss Lena? Non tunai. Ya. Caranya dengan transfer via bank yang ada di layar dan juga scan kode QR yang ada di layar juga. Iya, dan cara yang kedua, teman-teman Joy Kids boleh memasukkan uang persembahan ke dalam amplop persembahan perpuluhan dan akan diserahkan minggu depan ke gereja. Sebelumnya kita mau bersatu dulu dalam doa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Berkati pekerjaan papa mama kami. Berkati orang-orang yang menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun buat teman-teman Joy Kids yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Damn, son, where'd you find this? Sekarang kita akan menyaksikan teman-teman Joy Kids yang sudah mengikuti challenge minggu lalu. Siapa dia? Ini dia. Hai teman-teman, hari ini kami akan menceritakan tentang Rahab. Rahab punya iman yang menyelamatkannya. Rahab setia percaya Tuhan, walaupun dia belum melihat mukjizat. Bagaimana kita bisa menjadi Rahab, kakak adik? Pertama, kita harus rajin doa. Kedua, memuji dan menyembah Tuhan. Ketiga, setia membaca firman Tuhan. Dadah! Hermanos y hermanas, estamos ante Dios. Qué alegría comer y beber sus palabras. No le importa cuánta verdad veamos si somos sinceros. Compartimos experiencias de la mano. Firman Tuhan tentang Rahab. Nah, siapa bisa kasih tahu Bapak Guru tentang Rahab? Coba Matthew. Guru, Rahab percaya
bahwa Tuhan punya kuasa yang dahsyat. Lalu dia beriman bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia dan keluarganya. Dua jempol sama Matthew. Pak Guru. Dia, kamu ayo coba. Pak Guru, dia pintar. Nggak egois. Dia bawa keluarga untuk disamain Tuhan. Apa? Rajin buka Alkitab di rumah ya. Tuhan berkati. Hermanas, estamos ante Dios. Qué alegría comer y beber sus palabras cuando compartimos las palabras de Dios. Todo lo que Nah teman-teman Joy Kids, sebelum kita berpisah, sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ambil posisi yang terbaik, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami sudah datang memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga sudah diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami terus berdoa Tuhan buat anak-anak Joy Kids, teman-teman kami semuanya dimanapun berada Tuhan. Kami rindu Engkau Allah yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang memberkati setiap sekolah mereka, studi mereka, bahkan apapun yang mereka perlukan. Tuhan menyediakan seturut dengan kekayaan-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada satupun di antara kami kekurangan. Tapi semuanya boleh dilimpahi oleh berkat daripada Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih yang baik. Dan kami juga terus berdoa Tuhan buat keadaan bangsa negara kami pada saat ini. Tuhan, kami tahu meskipun masih ada wabah virus di tengah-tengah bangsa kami, tapi kami percaya setiap anak-anak Tuhan akan Tuhan selamatkan, akan Tuhan pelihara, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dari virus-virus yang mencoba mengganggu kami, tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan, sehingga setiap kami boleh kuat, boleh sehat karena Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan kami, berkati presiden kami, berikan dia hikmat yang daripada Tuhan, sehingga dia boleh memimpin bangsa kami dengan takut akan Engkau Tuhan, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang dipulihkan, bangsa yang diselamatkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga terus berdoa Tuhan buat papa mama kami, berkati papa mama kami, berkati pekerjaan mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat semuanya berhasil dan beruntung. Biarlah setiap orang tua kami, papa mama kami Tuhan diberkati dengan kuasa-Mu. Dan kami rindu keluarga demi keluarga akan menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang harmonis dan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih saat ini Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu terus ada bagi kami. Ketika kami sudah memuji Tuhan, ada sesuatu hal yang berbeda yang boleh kami terima dalam hidup kami, dan kami boleh lakukan Tuhan. Terpuji, termuliakan nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya setiap doa kami Tuhan sudah dengar, dan Tuhan akan jawab tepat dan indah pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari